Arahat Sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Terpujilah Sang Bagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Puja cak puja nianang etam manggala mutamang di. Menghormat yang dipatut dihormat, itulah berkah utama. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, terimalah salam Buddhis dalam Dhamma, Sotihotu, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Tentu hal yang sudah sering kita lakukan dalam tindakan kita di hari-hari kita adalah dengan melakukan puja bakti dan meditasi. Yang tak kalah penting pada kesempatan kali ini, tema Dhamma Desana atau uraian Dhamma yakni adalah memberikan penghormatan kepada dewa bermanfaat atau tidak. Tentu kita sering melihat di kalangan masyarakat atau bahkan kita sendiri, sering kita jumpai banyak mereka yang melakukan sembahyang, melakukan puja, melakukan persembahan di altar para dewa dan yang lain semacamnya. Tentu banyak pertanyaan bagi kita. Apakah ketika kita melakukan sembahyang, apakah ketika kita memberikan penghormatan melalui sarana puja, yakni sarana puja buah dan yang lain-lain, ini akan menjadi bermanfaat atau tidak, atau hanya sebatas perbuatan baik saja atau yang lainnya. Mungkin pula bagi Anda ada yang bertanya-tanya, apakah dengan kita melakukan penghormatan kepada dewa, apakah kita memiliki satu hal yang lebih baik atau memiliki satu hal, atau bahasa gampangnya kita memiliki take and give dari apa yang kita lakukan. Nah, sebelum kita membahas bermanfaat atau tidak, dalam kesempatan kali ini saya akan melihat memberikan penjelasan perihal tentang apa itu dewa. Kalau kita melihat berdasarkan standar Kamus Bahasa Indonesia, yakni dewa adalah sebagai makhluk halus yang berkuasa di atas alam, yakni bumi, atau di atas manusia, ya sesuai dengan kaidah Buddhis kita juga bahwa dewa itu adalah kondisinya atau letaknya ada di atas manusia. Juga memiliki definisi lain, yakni adalah sesuatu ataupun makhluk yang sangat dipuja. Nah, kalau kita melihat dalam definisi ini, berarti dewa itu adalah sebagai sosok makhluk yang berkuasa di atas manusia dan dipuja. Nah, hal ini sepadan dengan keadaan-keadaan yang kita sering lihat atau sering kita lakukan, bahwa dewa itu adalah sesosok makhluk atau kumpulan makhluk yang dipuja. Nah, melihat kondisi-kondisi ini, kita bisa meng-cross-check ke dalam ajaran Sang Buddha. Beberapa kondisi-kondisi yang menurut saya sangat relevan berkaitan dengan tema ini. Saya juga mengambil suatu tema di dalam Anguttara Nikaya, khususnya Saradada Sutta, di mana ada sekelompok para waji, suku waji, ini melakukan suatu hal yang dikatakan sebagai kemajuan atau pertumbuhan, bukan kemunduran. Jadi selama kelompok itu, selama suku waji ini memberikan penghormatan, menghargai, terus memuliakan altar-altar tradisi, baik yang berada di dalam kota itu, di tempat itu, ataupun di luar kota itu, dan tidak mengabaikan pengorbanan yang baik, seperti persembahan di altar-altar itu, maka yang dimiliki oleh suku ini adalah kemajuan. Nah, dalam sutta ini digambarkan bahwa
ketika sekumpulan orang atau individu melakukan suatu penghormatan atau melakukan suatu ritual yang dilakukan sebagai bentuk penghormatan atau memuliakan tradisi-tradisi leluhur, ini menjadi suatu hal yang bisa dikatakan memiliki pertumbuhan. Pertumbuhan di sini adalah pertumbuhan batin itu sendiri. Karena berdasarkan apa yang saya sampaikan di awal di dalam Sutta Nipata, menghormat itu haruslah yang patut dihormati. Nah, salah satu hal yang harus dihormati yakni adalah para dewa. Nah, para dewa di sini adalah para dewa yang mempunyai suatu tindak tanduk yang bisa dikatakan selaras dengan apa yang dikatakan. Maksudnya, di dalam sutta ini memberikan suatu tindakan atau suatu perbuatan penghormatan kepada altar dewa ataupun kepada suatu tradisi yang diyakini sebagai dewa yang baik atau suatu hal yang memberikan suatu edukasi. Mengapa saya katakan sebagai dewa memberikan suatu edukasi atau memberikan informasi? Karena hal ini juga ada dijelaskan di dalam sutta. Nah, ini sutta sebagai pengantar bahwa menghormat kepada dewa itu adalah suatu hal yang menumbuhkan batin yang baik. Dalam sutta yang di awal ini mengisyaratkan bahwa memberikan penghormatan kepada dewa adalah bermanfaat. Ini memberikan penghormatan. Karena biasanya menjadi suatu kebiasaan atau habit kepada kita, menghormati itu dikaitkan dengan meminta. Ya, jadi hal yang harus kita bedakan di sini. Kalau menghormati itu memang disarankan atau baik saja. Tetapi di sini menghormati bukan meminta kepada dewa. Untuk dipertegas di dalam sutta ini. Kemudian Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam satu kisah lainnya juga bahwa ada seorang yang melakukan suatu tindakan dalam kehidupan sehari-hari, namanya itu Mahanama. Nah, Mahanama ini dengan kekayaan yang diperoleh melalui usaha yang dilakukan dari pagi, siang, dan malam, yakni dengan kekuatannya sendiri, yang dilakukan dengan jerih payahnya sendiri, dan ia mengunjungi, menghormati, menghargai, dan memberikan pengorbanan kepada para dewata atau memuliakan para dewata yang dihormatinya, yang dijunjungnya, yang dimuliakannya, maka orang ini atau Mahanama ini mereka akan berbelas kasihan kepadanya dengan berpikir bahwa engkau akan berumur panjang. Maksudnya di sini dewa akan memberikan satu apresiasi atas apa yang kita lakukan itu dengan mengatakan semoga umurmu panjang atau semoga engkau berumur panjang. Nah, tindakan yang kita lakukan ini juga menjadi suatu isyarat bahwa dewa itu sangat mengapresiasi bagi kita yang melakukan perbuatan baik. Nah, kalau Anda ingin melihat bagaimana kondisi-kondisi bisa terlahir di alam dewa, itu semua sudah terisyarat atau tersurat di dalam Wimanawatu, bagaimana orang yang berbuat baik sekecil apapun perbuatan baiknya, itu akan berdampak hal-hal yang besar. Salah satunya adalah terlahir ke alam dewa yang ditera dalam Wimanawatu tersebut. Kemudian hal itu tuh dijelaskan di dalam Licawi Kumara Sutta, di dalam Anggutara, bahwa seseorang yang beruntung, yakni adalah orang yang melakukan suatu tindakan perbuatan baik, yakni memberikan suatu sarana. Nah, sesembahan ini juga ada sangkut pautnya atau suatu bisa dikatakan pemberian yang dilakukan dari kita itu akan menimbulkan perlindungan juga bagi kita sendiri. Tetapi perlindungan di sini bukan berarti kita melakukan suatu persembahan di altar, lalu kita meminta perlindungan kepada dewa. Dewa hanya memberikan perlindungan yang sesaat, tetapi perlindungan yang paling tinggi dalam diri kita, yakni adalah diri kita sendiri. Hal ini juga disampaikan Sang Buddha, salah satu sutanya adalah di dalam Mahaparinibbana Sutta.
Jadilah pulau bagi dirimu sendiri, jadilah pelindung bagi dirimu sendiri. Kemudian juga kita bisa pahami, hal ini juga tertuang di dalam Ratana Sutta ya. Kalau Anda sering baca Ratana Sutta, di sana dikatakan, Tasmahi buta nisa meta sabe meta karota manusia pajaya. Yang kurang lebih artinya adalah, duhai para makhluk, perhatikanlah, tunjukkanlah cinta kasihmu kepada umat manusia yang memberikan sesajian kepadamu siang dan malam. Karenanya, lindungilah mereka dengan tekun. Nah, di sini menegaskan bahwa kalau kita memberikan suatu persembahan kepada dewa, para dewa itu akan memberikan suatu perlindungan kepada kita. Nah, di sini perlindungannya adalah bukan perlindungan yang hakiki, tetapi perlindungan yang sesaat. Kemudian juga kalau kita pahami bahwa di dalam salah satu sutta, yakni di dalam seorang ibu namanya Nanda Mata Sutta itu, pada suatu ketika di sini ada seorang perempuan yang setiap menjelang pagi itu melafalkan parayana. Parayana ini adalah suatu pernyataan, ada diskusi dialog, kalau Anda mau baca itu ada di dalam Sutta Nipata bagian terakhir, bagian 5. Nah, di sana itu ada setiap pagi melafalkan parayana. Nah, pada saat itu Raja Dewa Wesawana itu sedang melakukan perjalanan. Nah, ketika dalam proses perjalanan itu, si raja ini mendengarkan lantunan pelafalan parayana itu dari perempuan Nanda Mata itu. Nah, ketika mendengarkan, dia berdiri menunggu hingga pelafalan itu selesai. Nah, ketika ia selesai, raja ini mengatakan atau bersuara, bagus, sadu saudari, bagus saudari. Nah, siapakah itu? Nah, jadi si Nanda Mata ini bertanya, siapakah itu? Aku adalah saudaramu, Raja Wesawana. Nah, ketika hal ini disampaikan, pernyataan yang parayana itu disampaikan itu adalah sebagai hadiah untukmu, Raja Dewa Wesawana ini. Nah, Raja Dewa Wesawana ini memberikan juga hadiah kepada Nanda Mata itu. Nah, hadiah untuk Nanda Mata ini adalah besok, ya sebagai informasinya, besok sebelum sarapan pagi, yakni para sangga, yakni para biku yang dipimpin oleh Sariputta dan Moggallana akan tiba di desa itu. Nah, si perempuan itu diminta oleh dewanya ini melakukan suatu tindakan perbuatan baik, melalui persembahan kepada sekumpulan para biku yang dipimpin oleh Sariputta dan Moggallana. Nah, ini adalah suatu hal yang diharapkan. Apa itu? Setelah si Nanda Mata ini melakukan tindakan baik, dewa ini berharap dedikasikanlah perbuatan baik itu kepada dia, kepada raja itu sendiri. Nah, kalau kita memahami sutta ini, bahwa ada take and give, ketika seseorang memberikan suatu hadiah kepada dewa itu melalui pembacaan parayana, pengugahan kita untuk lebih baik, dewa itu memberikan lagi suatu informasi untuk kita terus berbuat baik. Nah, di sini perlu digarisbawahi bahwa yang diberikan informasinya adalah untuk kita terus berbuat baik. Kemudian pula bahwa yang disampaikan, apakah memberikan penghormatan kepada dewa ini bermanfaat atau tidak, dari sutta-sutta yang saya sampaikan tadi, tentunya hal ini menjadi suatu gambaran bahwa ketika kita memberikan penghormatan, memberikan sajian, kita bisa definisikan memberikan penghormatan kepada dewa juga bermanfaat. Tetapi manfaat yang didapatkan bukan kita memiliki suatu hal yang di luar dugaan manusia, tetapi memiliki manfaat untuk kita terus berbuat baik. Memiliki manfaat perlindungan, tetapi perlindungannya hanya bersifat sementara, bukan melindungi sampai kita akhir hayat atau jasmani ini hancur. Nah,
dapat kita pahami bahwa apa yang kita lakukan dalam proses pemujaan, penghormatan kepada dewa tentunya adalah suatu mekanisme menghormat. Karena menghormat itu bukan menghormat kepada aspek ataupun kondisi yang ada di luar. Menghormat adalah suatu hal yang menumbuh kembangkan pribadi-pribadi yang luhur dalam diri kita. Karena menghormat adalah rendah hati kepada siapapun yang layak untuk dihormati. Salah satu yang lebih spesifiknya adalah dewa, kita harus memiliki respek atau memiliki penghormatan. Karena hal itu juga sudah ada dan tertuang dalam suta-suta yang saya sampaikan tadi. Oleh karenanya, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, sebagai poin yang paling mungkin sebagian dari kita tidak mengetahui, bahwa suatu tradisi, yakni ada orang yang sembahyang ke wihara atau sembahyang ke rumah ibadah, itu ada waktunya. Apa itu waktunya? Adalah Ceit Capgo, yaitu waktu penanggalan purnama, penanggalan bulan gelap, dan sebagainya. Kenapa? Karena hal ini juga ada latar belakangnya. Latar belakangnya ini tertuang di dalam suta, yakni di mana pada saat Uposatha, raja para dewa itu mengutus dewa Catumaharacika atau dewa 4 penjuru untuk turun ke bumi untuk mengetahui harapan-harapan ataupun kondisi-kondisi yang dialami oleh manusia. Nah, kondisi-kondisi yang dialami manusia ini disampaikanlah kepada raja para dewa yang kita yakini adalah Dewa Saka itu sendiri. Nah, Dewa Saka yang nantinya akan melakukan suatu tindakan dan semacamnya. Nah, inilah mengapa ini salah satu hal yang kadang kita sendiri, kenapa setiap purnama itu ada puja bakti dan suatu proses pemujaan dan semacamnya. Nah, hal ini juga menjadi hal dasar yang harus kita ketahui bahwa kalau orang yang sembahyang setiap purnama ataupun setiap penanggalan tertentu itu salah atau tidak? Tidak. Karena berdasarkan referensi-referensi yang ada, bahwa pada saat-saat tertentu itu juga ada kondisi-kondisi yang bermanfaat. Tetapi bukan berarti kondisi yang bermanfaat yang lainnya, di hari yang lainnya tidak ada bermanfaat. Bermanfaat. Cuma dalam hari-hari kesempatan itu ada hal-hal yang tidak bisa kita pahami, yakni ada turunnya para dewa, mendengar keluhan, mendengar kondisi-kondisi dari para manusia. Kemudian salah satu suta sebagai penutup dari penjelasan bagaimana bermanfaat atau tidaknya menghormati dewa itu, yakni tertuang di dalam Samyutta Nikaya Gahatawan-dana Sutta. Di sini pada suatu kesimpulan, ya, pada suatu kesimpulan ini kondisinya adalah para dewa, yakni Saka itu sendiri, raja para dewa, turun dari istananya, lalu merangkapkan tangan, menghormat, memuji ke segala penjuru. Nah, kemudian sang kusirnya ini berkata kepada Dewa Saka dengan mengatakan, semuanya, hampir semua orang itu dengan rendah hati memuji Dewa Saka. Mereka bahkan yang ahli pada saat itu adalah ahli dalam 3 Weda saja, semua Katya yang memerintah di bumi, 4 raja dewa dan yang lainnya juga melakukan penghormatan kepada Dewa Saka. Lalu Dewa Saka mengatakan, semua yang rendah hati memang menyembahku. Mereka yang ahli dalam 3 Weda juga menyembahku. Mereka yang Katya yang memerintah di bumi juga menyembahku atau menghormatiku. Tetapi aku menyembah mereka yang memiliki moralitas. Mereka yang sejak lama dalam konsentrasi.
mereka yang telah benar-benar meninggalkan keduniawian dengan kehidupan suci sebagai tujuan mereka. Aku juga memuja. Oh, Matali. Matali itu adalah si kusirnya Dewa Saka. Nah, para perumah tangga yang melakukan kebajikan, umat-umat awam yang melakukan atau memiliki moralitas, dan para berumah tangga yang benar-benar menyokong istrinya, orang tuanya, itu dihormati juga oleh Dewa Saka. Nah, di sini kita paham bahwa serangkaian yang kita lakukan dalam hal menjalankan moralitas itu juga dihormati, dipuja oleh raja para dewa, yakni Dewa Saka itu sendiri. Sehingga kembali bermanfaat atau tidakkah kita menghormati dewa? Bermanfaat. Tapi lebih bermanfaatnya lagi adalah bagaimana kita mengimplementasikan kebajikan-kebajikan yang kita lakukan, moralitas yang kita lakukan, sehingga para dewa itu juga memberikan penghormatan kepada kita. Kemudian di dalam salah satu keluarga, ya, di dalam salah satu keluarga ada suatu tindakan yang dimana kita sering memberikan persembahan, persembahan yang bisa dikatakan harus tepat pada waktunya. Nah, sama di dalam Usura Bata Sutta juga dikatakan bahwa para dewa itu menerima persembahan tepat pada waktunya, yakni ada di zaman Sang Buddha itu, yakni dalam tradisi di sana, ya, tradisi India, ada dewa itu yang setelah tengah hari itu ada yang istirahat. Anda bisa baca kisah-kisahnya itu. Nah, di sini bagaimana kita memberikan persembahan itu tepat pada waktunya. Sama halnya kita memberikan persembahan kepada para biku harus tepat pada waktunya. Maka hal itulah yang akan bermanfaat bagi kita sekalian. Nah, serangkaian penjelasan saya mengenai pertanyaan bahwa bermanfaat atau tidak kita memberikan penghormatan kepada dewa, jelas bermanfaat. Apakah dewa melindungi? Iya, melindungi dalam kapasitas sementara. Nah, bagaimana kita melakukan suatu implementasi dari apa yang saya sampaikan ini adalah menerapkan yang menjadi suatu tradisi kita atau menerapkan suatu nilai yang rendah hati dalam diri kita bahwa kita sudah selayaknya memberikan penghormatan kepada mereka yang layak untuk dihormati. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, dewa di sini juga bisa dikatakan sebagai orang yang mengenalkan kita kepada hal yang baik. Oleh karenanya, di dalam sutta yang disampaikan tadi tentang seorang perumah tangga Nanda Mata yang melakukan parayana atau ucaran kebenaran yang didengar oleh dewa itu sendiri di awal hari, ini dapat berdampak pada kondisi-kondisi baik dari hari itu dan seterusnya. Oleh karenanya, hal ini mengisyaratkan bagaimana di awal hari itu kita harus bangun pagi, melakukan suatu penghormatan, melakukan pembacaan parita, ya niscaya siapa tahu kita dapat kondisi yang baik, ada dewa yang lewat, ada raja dewa yang lewat, kita diberikan kesempatan informasi untuk terus berbuat baik, sehingga besar kemungkinan kita bisa minimal terlahir di alam yang berbahagia, ya kalau memang dalam kondisi karma yang sangat luar biasa, kita bisa merealisasikan nibbana dalam kehidupan ini. Oleh karenanya, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini, saya ambil benang merah, saya ambil kesimpulan bahwa kita menghormati dewa adalah hal yang baik. Memberikan persembahan adalah hal yang baik. Tetapi perlu digarisbawahi
perlindungan yang diberikan oleh para dewa hanyalah bersifat sementara. Memberikan penghormatan kepada dewa adalah hal yang bermanfaat. Manfaat yang paling besar dalam diri kita adalah dengan menerapkan moralitas, menerapkan standar kebahagiaan pada masyarakat umum, yakni menyokong orang tua, menyokong pasangan hidup. Inilah yang dapat saya paparkan sebagai bentuk kesimpulan dari apa yang telah saya jabarkan. Semua tertuang di dalam kitab suci. Semoga bermanfaat, semoga menambah pengetahuan atau wawasan Anda sekalian. Akhir kata, sabe sata bawantu sekitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Ya, selamat malam. Wandami Bante, Satyatu Namo Buddhaya. Izin bertanya Bante, jadi bagaimanakah cara yang paling baik, benar, dan tepat untuk menghormat kepada Dewa Bante? Jadi istilahnya apa yang dilakukan dan juga apa yang sikapnya seperti apa dan juga apa yang dilantunkan dalam hati Bante. Jadi pasalnya seperti orang misalnya datang ke wihara atau kelenteng gitu kan Bante. Dia memberikan persembahan betul gitu kan. Terus kemudian menancapkan dupa betul sebagai penghormatan. Nah, tapi apa yang diucapkan dalam hati Bante untuk istilahnya mengungkapkan penghormatan kepada dewa tersebut? Karena kalau misalnya seandainya permintaan kan istilahnya tidak termasuk dalam dibilang penghormatan juga Bante, karena ya meminta gitu kan. Ya sebenarnya juga itu kan tidak serta-merta sepatutnya terus-terus dilakukan gitu kan, karena itu pun bergantung pada karma masing-masing gitu kan, apakah kita memiliki karma baik atau enggak gitu kan yang mendukung. Nah jadi ketika kita menghormat kepada dewa, apa yang kita ucapkan sepatutnya Bante, dan juga bagaimana kita bersikap ketika berhormat kepada dewa, khususnya ketika di altar. Kadang ada juga orang yang misalkan hanya sekedar terlihat memberikan penghormatan seperti memberikan persembahan, menancapkan dupa gitu kan. Tetapi di dalam seperti kayak sikapnya gitu kan tidak mencerminkan penghormatan gitu Bante. Jadi urutannya, tata caranya itu yang baik dan benar seperti apa Bante untuk menghormat pada dewa. Ya itu saja Bante, terima kasih. Satu ya. Baik, terima kasih pertanyaan dari saudara Vincent. Tentunya sering kita lihat di kesempatan-kesempatan, bahkan kita sendiri ya, kadang bingung apa yang dilakukan orang itu dalam proses penghormatannya. Determinasi apa yang dilakukannya gitu, atau kita bagaimana melakukan determinasi yang tepat. Hal ini kalau kita lihat bahwasannya yang lebih simpel itu adalah biasanya kan kalau kita, bagi mereka yang belum selesai dalam proses jati dirinya ataupun masih mengikat, masih terikat, biasanya kalau kita memberikan suatu penghormatan, memberikan suatu persembahan, biasa kan ada istilah namanya pamrih. Pamrih di sini kan pasti ada yang semoga saya bisa kaya lah, semoga saya bisa punya beginilah, punya begini, punya gini. Nah, itulah hal yang harus kita minimalisasi. Kenapa? Karena pada dasarnya kita memberikan penghormatan, memberikan persembahan itu supaya semua makhluk itu berbahagia. Nah, biasanya kalau kita melakukan persembahan itu kan semoga para dewa turut bersuka cita atas apa yang kita lakukan. Nah, semoga persembahan yang kita lakukan ini dapat memberikan suatu kebahagiaan kepada semua makhluk. Nah, ya sabe sata bawantu sukitata, selesai gitu. Karena karma kita bukan ditentukan dari kita melakukan persembahan itu, tetapi karma kita tergantung apa yang kita perbuat, apa yang kita pekerjakan gitu. Dan perlindungan yang dilakukan oleh dewa itu biasanya bersifat sementara, karena ada orang yang melakukan suatu permintaan perlindungan dengan dalih-dalih adalah dengan melakukan persembahan. Nah, biasanya kan kita melakukan suatu tindakan tidak benar-benar tulus, ya kan? Atau bahasa gampang itu nothing tulus. Jadi kita pasti ada embel-embel di belakangnya. Nah, embel-embel di belakangnya ini yang harus perlahan-lahan kita minimalisasi, bahwa setiap pemberian yang kita lakukan nilainya akan sangat luar biasa, kualitasnya akan sangat luar biasa apabila
kita mampu meminimalisasi atau meniadakan harapan-harapan itu. Yang kita lakukan adalah harapan yang bersifat universal, bukan melakukan harapan untuk memiliki keuntungan secara pribadi, baik finansial atau semacamnya. Ini yang dapat saya jelaskan, bahwa kondisi yang terjadi pada saat atau yang sering terjadi dalam diri kita adalah setelah melakukan persembahan, ambil dupa, minta ini, minta ini, minta ini, minta ini, kayak dewa itu sebagai tempat curhatnya kita. Ya, jadi kayak nih saya udah bawa buah banyak, udah beliin dupa yang wangi-wangi, udah sediain bunga yang bagus-bagus. Jadi kalau saya minta minimal dari 10 doa, 10 harapan minimal 1 gitu kan. Jadi biasanya kita melakukan seperti itu. Pada dasarnya sebenarnya apapun yang kita lakukan dengan tulus, semua akan kembali kepada kita tanpa perlu kita sampaikan apa yang kita inginkan, apa yang kita akan peroleh. Karena karma itu tidak pernah akan tertukar. Contoh, Vincent selalu melakukan perbuatan baik. Nggak mungkin karma itu ketukar sama si Stephen gitu kan. Pasti semua akan kembali kepada pelaku kebajikannya. Ya kalau ketukar, nah itu kan berarti ada suatu hal yang salah, bukan tertukar, tetapi itu perilakunya hampir menyerupai. Nah ini yang harus kita perhatikan, bahwa menghormat kepada dewa memang bermanfaat. Nah, cara menghormatnya adalah memberikan sesajian, memberikan suatu tindakan, dan mereka akan melakukan perlindungan. Nah, ini kan disampaikan tadi di dalam Ratana Sutta. Ini yang bisa saya sampaikan, semoga bisa dapat dipahami dengan seksama. Terima kasih. Ya, terima kasih Bante Anumodana. Ya, terima kasih juga kepada Vincent ya yang udah bertanya. Apakah Vincent masih ada pertanyaan lanjutan yang ingin ditanyakan sebelumnya? Ya, saudari Vincent, nggak ada pertanyaan lanjutan yang ingin ditanyakan ya? Oke, baiklah. Apakah dari saudara-saudari yang sedharma ada yang ingin bertanya? Ya, nah, apakah saya putus-putus saat ini sinyalnya ya? Ya. Ya. Kayaknya saya putus deh. Enggak, lanjut kok. Nah, putus ya, oke. Karena tadi saya ngeliat kebetulan semuanya lagi hening banget tanpa ada gerakan sama sekali. Ya udah, kalau gitu Bante mungkin saya agak mau bertanya sedikit kelanjutan dari tadi apa yang saya Bante sempat jelaskan kepada Vincent ya, bahwa orang kalau berbuat baik kadang-kadang ada pemikiran bahwa untuk ada sesuatu di belakangnya lah, seperti itu. Ya mestinya tanpa pamrih, tapi pada ujung-ujungnya selalu ada sesuatu yang diharapkan di belakangnya. Kalau misalkan seandainya benar-benar saat itu kita tidak terpikirkan untuk sesuatu untuk our greater good, untuk diri kita sendiri lah, untuk kebaikan untuk diri kita sendiri. Kita nggak ada pemikiran seperti itu. Tapi ada orang lain yang bilang kayak, wah lu berbuat baik ya, lu pasti dapat pahala besar. Tapi di saat kata-kata itu disampaikan, kita ngomongnya, ucapannya adalah enggak lah, kita nggak mikirin seperti itu. Tapi sebenarnya dalam hatinya ada mulai percikan-percikan bahwa iya sih seperti itu. Nah, apakah itu jadinya sikap yang baik atau sikap yang ya sebenarnya masih baik tapi sudah berkurang jadinya untuk karmanya? Ya, baik. Terima kasih kok Stephen untuk memecah suasana ya. Ya, Saya nggak terlalu kaku. Ya, jadi sebenarnya kalau kita lihat, biasanya kita itu melakukan suatu persembahan, penghormatan, lalu kita melakukan punya yang namanya pengharapan. Sebenarnya harapannya yang kita luapkan itu adalah sebenarnya penguatan dari sisi psikologis kita.
Kenapa? Kita ini baca parita, tidak ada namanya luapan emosional, luapan apa yang kita inginkan. Berbeda dengan kondisi yang di tempat lain gitu. Karena tempat kita membaca udah ada role modelnya. Tidak ada itu namanya setelah baca parita, setelah meditasi, setelah dhammadesana, nggak ada itu untuk diam sejenak, merenung, kayak menyampaikan keluh kesah dalam diamnya itu kan tidak ada. Ya. Jadi ketika kita melakukan suatu hal yang penghormatan, lalu kita diam sejenak, nah di situ kan keluar semua. Ketika keluar keluh kesah kita, yang kita dapatkan sebenarnya pada saat itu, ya ini di luar dari konteks itu dulu, yang dapat saat itu adalah psikologis kita nyaman dengan penyampaian itu. Makanya kayak kita tadi, pembacaan parita, ketika kita sembahyang, saat kita pembacaan parita, saat kita meditasi, apa yang kita rasakan? Psikologis kita itu tenang. Tapi ketika kita sudah selesai dari acara ini, setelah ini, wah psikologis kita udah berantakan lagi. Nah, kalau kita lihat, ada orang yang kalau misalkan ketika bicara, wah kamu setelah berbuat baik, pasti karma baik kamu banyak, perbuatan baik kamu banyak. Terus kita akan ngerasa, oh iya dong, saya berbuat baik. Nah gitu kan, biasanya ada kebanggaan tersendiri. Nah kebanggaan tersendiri itu sebenarnya harus diapresiasi, karena perbuatan baik itu haruslah kita apresiasi. Tanpa adanya apresiasi terhadap perbuatan baik, kita akan malas untuk berbuat baik lagi. Contoh, ketika orang sudah sering melakukan puja bakti, melakukan sembahyang, dan dia sering mengapresiasi dirinya sendiri bahwa ketika sembahyang, ketika saya baca parita, saya meditasi, ada stimulus yang dalam diri saya itu membuat saya nyaman. Nah, ketika perasaan apresiasi itu dilakukan oleh diri kita akan merasakan ternyata dampak manfaatnya itu membuat kita rileks dan tenang. Kemudian, kalau kita ada permohonan dalam proses kita sembahyang itu memang mengurangi nilai dari perbuatan baik yang kita lakukan. Karena standar berbuat baik itu kan harus memang tepat pada waktunya, tepat guna, tepat manfaat, dan yang lain-lain. Tapi juga harus kita lihat, ketika kita sebelum memberikan kita harus bahagia, saat memberikan kita bahagia, dan setelah memberikan kita bahagia. Nah, bukan berarti kita ini nggak pernah memberikan dengan tulus. Pernah kita memberikan dengan tulus. Tetapi perlu diingat, kalau kita memberikannya pada saat memang benar-benar sadar kita melakukannya, rata-rata kita pasti memiliki pamrih. Tapi kalau kita memberikannya dengan tidak sadar, atau memberikan penghormatan dengan tidak sadar, rata-rata itu ikhlas atau rela. Kenapa? Karena kalau berbuat baik secara terencana, itu sudah tersusun. Nanti sampai di sana saya mau berdoa begini, dan begini. Tapi kalau tidak terencana, ketika ada lewat gitu kita mau sembahyang, ketika sembahyang selesai, biasanya yang tidak terencana dalam proses berbuat baik itu kualitasnya jauh lebih ikhlas, lebih rela dibanding kita sudah terencana. Kenapa? Sesuatu yang sudah direncanakan ini masih bisa terkontaminasi dengan hal-hal yang bersifat kebahagiaan, keuntungan secara individu. Tapi kalau misalkan itu secara tiba-tiba dan secara spontan, nah itu akan membuat diri kita tidak terfikirkan rencana ataupun anggaran-anggaran yang akan kita serahkan kepada para dewanya itu untuk di ACC. Tapi kalau misalkan tidak terencanakan, kita langsung ikhlas, selesai gitu kan. Kurang lebih begitu kok. Betul. Terima kasih Bante sudah menjawab. Saya mau lihat lagi apakah ada lagi yang ingin melanjutkan untuk bertanya. Kalau ada yang mau bertanya boleh raise hand ya, atau boleh juga chat. Chatnya nanti akan saya bacakan kepada Bante. Dan kalau misalkan belum ada, mungkin saya mau lanjut satu pertanyaan lagi yang berhubungan dengan apa yang tadi Bante sempat ringkas sebelum pertanyaan dari Vincent sedikit. Yaitu adalah Bante beberapa kali berkata bahwa kita untuk penghormatan itu harus tepat waktu.
tepat waktunya itu adalah sebaiknya pagi hari. Itu yang saya ingat. Jadi anggapannya sembahyang itu di pagi hari. Bagaimana dengan orang-orang yang dia ada altar di rumah, tapi pagi-pagi itu aktivitas langsung dimulai dengan bekerja, jadi nggak sempet untuk sembahyang terlebih dahulu semacam itu, dan akhirnya karena suatu atau hal lainnya, akhirnya hanya bisa sembahyang itu kalau ingat atau nggak kalau hanya di malam hari atau semacam itu. Bagaimana pendapat Bante terhadap seperti itu, hal seperti itu? Ya, baik, Ko Stephen. Jadi banyak keadaan yang mendefinisikan bahwa sembahyang, melakukan puja, melakukan suatu tindakan itu dengan durasi yang lama. Tetapi sebenarnya kalau kita lihat ya, orang-orang dulu yang masih tradisi itu, dia sembahyang itu tiap pagi dan sore. Yang kalau zaman dulu masih sembahyang yang depannya ada kayak segitiga merah itu loh, yang pakai dupa. Nah itu kan pagi dan sore. Nah, pagi sore itu sembahyangnya berapa lama sih? Paling lama kita sembahyang itu sekitar ya 3 menit, 4 menit. Atau bahkan yang kalau kita seperti sekarang paling lama menghormat itu paling determinasi kita plus determinasi plus dengan anggaran-anggaran yang kita akan serahkan paling panjang itu 5 menit. Ya kan? Tapi kalau misalkan sembahyang memang dengan definisi semoga kita berbahagia, itu paling lama itu berapa detik saja. Nah, kondisi berapa detik itu saja kan apakah memang tidak benar-benar kita bisa melakukannya? Bisa. Hanya kita itu dalam agama Buddha menganggap suatu upaya proses puja bakti, proses sembahyang itu durasinya lama. Kenapa? Karena kalau kita sembahyang itu kan sudah include dengan meditasi, dengan dhammadesana. Sehingga prosesnya itu terlalu panjang. Bahkan kita ada yang sembahyang itu sampai 2 jam. Ya, ada yang 3 jam. Udah kayak nonton bioskop, kita panjang bener. Ada episode-episodenya kan. Ada episode baca parita, ada episode kita meditasi, ada episode kita dengarkan dhamma, nanti ada episode lagi penyebaran informasi. Jadi kita terlalu panjang untuk serangkaian serangkaian perbuatan baik, itu anggapan pada umumnya. Tetapi sebenarnya itu adalah suatu proses kebersamaan dalam hal berbuat baik yang dikondisikan. Tapi kita tidak perlu sepanjang itu. 5 menit cukup. Ada orang yang melakukan rutinitas awal hari dengan membacakan Buddha Nusati saja selesai. Ada orang yang membacakan 1 parita selesai, include dengan meditasinya selesai. Ada orang yang juga ikut dengan pembacaan parita yang sampai panjang. Ada. Nah, tergantung kepada asumsi pribadi bahwa berbuat baik itu nggak harus lama. Berbuat baik itu nggak harus panjang. Yang penting kualitas dari perbuatan baik itu sendiri. Kemudian, kalau mereka dalam kasus ini adalah si perempuan Nandamata ini, dia melakukan parayana itu memang di awal hari. Tapi bukan berarti menutup kemungkinan di waktu-waktu yang lain. Nah, di sini awal hari ini, kalau pada zaman itu memang awal hari bagus untuk melakukan suatu penyampaian kebenaran yang pada saat itu memang kebenaran ada datang raja. Nah itu bisa dikatakan awal hari memanglah bagus, tapi malam hari juga adalah bagus. Waktu yang bagus kapan itu tidak ditentukan oleh siang, malam, ataupun sore, tetapi juga ditentukan dari kualitas yang melakukan perbuatan itu. Nah, ini yang bisa saya jawab. Terima kasih. Terima kasih Bante. Dan ini kita juga ada pertanyaan yang masuk juga ya sekarang saat ini dan sudah dirangkum. Berhubungan dengan alam, bencana alam. Jadi selamat malam Bante, Soto Hotu. Ini pertanyaan nggak tahu dari siapa, tapi ya sudah dirangkum. Beberapa tahun ini atau beberapa bulan ini banyak bencana alam, baik gunung meletus, banjir, dan kemarin kebetulan juga gempa. Apakah ada kaitannya dengan umat manusia cara memberikan sesaji kepada dewa penjaga, atau
karena dunia ini memang sudah tua? Ya, itu pertanyaan pertamanya terlebih dahulu. Iya, enggak gitu konsepnya. Jadi kalau kita nggak melakukan sesaji kepada dewa yang ataupun penunggu di setempat, kita tidak terlindungi oleh apa namanya bencana alam. Enggak gitu konsepnya. Jadi bencana alam itu kan terjadi dari beberapa kondisi. Ya, mungkin ada yang mencapai tingkat kesucian juga bisa bergetar, ya kan? Dan semacamnya. Tetapi dalam definisi ini, alam semesta ini memang sudah memiliki suatu kondisi-kondisi yang berdasarkan tahun kapan dia sudah mulai meluap. Hal ini juga kan terpengaruh oleh apa? Perilaku manusia. Jadi bencana alam, contoh longsor, contoh gunung meletus dan semacamnya. Itu kan semua karena apa? Karena dari kita sendiri sebagai manusia yang tidak menyayangi alam, yang hanya mementingkan kepentingan ekonomi untuk menimbun kekayaan dan kepentingan pribadi. Ini yang harus kita lihat, Bu, mekanismenya. Bukan karena kita tidak melakukan sesajian lalu bencana alam datang. Ya nggak seperti itu. Jadi dewa melindungi kita itu bukan hanya di dalam kondisi seperti itu, tapi kondisi kita masih sehat hari ini, masih bernapas juga karena perbuatan baik kita. Karena kita melakukan perbuatan baik, kita hari ini masih bisa berbuat baik. Karena disampaikan arogia paramang laba, kesehatan yang paling tertinggi. Nah, keuntungan yang paling tertinggi adalah kesehatan. Sehingga ketika pernyataan itu disampaikan, apakah dunia kita sudah tua, ukurannya sudah tua atau tidak, itu tidak bisa didefinisikan secara seperti itu. Definisi dunia atau bumi sudah tua itu adalah dengan mengecilnya bumi itu sendiri, menyusutnya. Makanya kehancuran bumi ini diukur dari menyusutnya dan mengembangnya bumi. Jadi bukan berarti tua atau tidak. Di dalam kamus kita tidak ada mengenal namanya tua atau muda. Yang kita kenal adalah menyusut dan mengembangnya bumi. Jadi kalau mungkin sekarang itu proses penyusutan bumi, bisa jadi. Karena pergeseran lempeng-lempeng bumi yang membuat kita terjadi bencana alam seperti gempa pada khususnya. Tapi kalau seperti longsor dan semacamnya itu sudah pasti dari kelalaian manusia yang melakukan suatu tindakan penebangan pohon secara masif dan yang lainnya. Ini mungkin bisa menjawab pertanyaan tadi kok, Stephen. Ya, terima kasih Bante. Ini ada pertanyaan terakhir, saya gabung dua pertanyaan tersebut menjadi satu ya. Nama budaya Bante, saya mau tanya, jika kita tidak menghormati para dewa, cuma menghormati Buddha, apakah dewa akan menolong kita sewaktu kita ada halangan, dan juga apakah dewa itu juga hanya memberikan perlindungan kepada orang yang berperilaku baik atau bermoral baik? Ya, pertama, kalau kita tidak melakukan persembahan kepada dewa, apakah baik? Baik. Tetapi karena Sang Buddha tidak menyarankan kita harus sembahyang kepada dewa secara terus-menerus, yang Sang Buddha lakukan adalah bagaimana kita bisa bersosialisasi, menjalin hubungan antara alam. Kemudian, maksudnya di sini menghormati dewa bukan berarti kita melakukan suatu hal tertuju kepada dewa, tidak. Tetapi kita menghormati sebagai manusia yang memiliki suatu hal yang berinteraksi, dan juga kenapa Sang Buddha tidak menyarankan harus selalu sembahyang kepada dewa, karena tujuan kita bukan untuk mendapatkan hal-hal yang bersifat duniawi, tapi untuk mendapatkan di luar hal itu, yakni untuk merealisasikan kebahagiaan tertinggi, yakni nibbana. Itu yang pertama. Karena pada dasarnya, pada literally-nya, ataupun garis besar yang kita pahami, bahwa ketika kita tidak menghormat kepada dewa, bukan berarti kita tidak mendapatkan perlindungan. Karena kita berbuat baik itu pasti dilindungi bukan hanya dewa, tetapi orang-orang sekitar kita juga akan melindungi. Kenapa? Perbuatan baik itu akan memiliki daya tarik orang lain untuk sama, untuk menghargai kita dengan berbuat baik. Tapi perlu dipahami pula bahwa kalau kita baik sama orang, dengan orang yang sama, orang sama itu berbuat baik lagi kepada kita, itu belum tentu.
Ya, jadi kalau kita berbuat baik, orang itu kita berharap orang itu baik sama kita, itu belum tentu. Karena acap kali kita baik sama orang dan yang menolong itu bukan orang yang sama, melainkan orang yang berbeda. Nah, sama halnya jawaban yang pertanyaan tadi bahwa kalau kita berbuat baik kepada orang lain dan lain, apakah dewa membantu kita? Bisa jadi iya. Kenapa? Karena kita itu terbuka kesempatan siapapun bisa menolong kita. Bukan berarti dengan kita berbuat baik terus lalu tidak ke dewa, lalu dewanya ngambek lah bahasa dasarnya, tidak mau menolong kita. Enggak. Siapapun itu berkesempatan untuk berbuat baik kepada siapapun. Nah, dewa bisa menolong kita bisa menolong orang lain. Nah, orang kebajikannya itulah yang memiliki daya tarik kepada lingkungan sekitar. Nah, kebajikan itu memancar kepada lingkungan sekitar. Nah, lingkungan sekitar itu akan memberikan satu perspektif atau nilai-nilai baik dalam diri kita melalui perspektif pandangan. Nanti kalau ada masalah apapun terjadi kepada kita, biasanya orang terdekat kita tidak selalu membantu kita. Bahkan yang membantu kita tuh kadang-kadang orang yang tidak dikenal. Nah, orang yang tidak dikenal itulah ya kita nggak tahu apakah itu memang perwujudan dari dewa atau memang itu benar-benar manusia. Nah, kita tidak bisa memahami secara itu. Tapi biasanya ketika kita berbuat baik, kebaikan itu akan mengikuti pelaku. Nah, seperti kita melakukan perbuatan baik, itu akan terus mengikuti kita. Oleh karenanya, dapat dikatakan kebajikan apapun yang kita kerjakan hari ini sebelumnya atau akan datang, semua akan kembali kepada kita. Apakah kita melakukan puja kepada dewa ataupun tidak, semua akan kembali ke kita, siapapun akan kembali ke kita. Asalkan kita membuka peluang kepada semua makhluk dapat menolong kita ketika kita dalam kesusahan. Demikian pula, kita harus membuka peluang kepada diri kita dapat membantu semua orang tanpa pandang siapa dia, bagaimana kondisinya. Begitu.